Ada beberapa orang diciptakan alam semesta ini dengan tingkat kengeyelan yang luar biasa ya. Ngeyel banget teman-teman, dia keras kepala banget, nggak mau denger. Dan pada akhirnya semesta berkehendak. Nah ya, kalau udah kayak begini teman-teman baru mau noleh, baru mau ngelihat, baru mau dengerin. Begitulah manusia ya, kadangkala dengan kearogansiannya. Nah, di readingan kali ini Oracle Card Indonesia Soul Story bakalan baca mengenai hal-hal penting apa aja sih yang sebaiknya kita dengar ya. Kita dengar, kamu dengar ya, teman-teman lain yang dengar gitu. Hal-hal yang perlu kamu dengar dan ketahui ya. General reading, timeless reading buat siapa aja boleh, khususnya buat kamu yang mau banget belajar bareng di sini ya, membuka diri, membuka hati, membuka pikirannya ya, pandangannya supaya luas teman-teman. Hayo merapat kemari. Still it is channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Sama seperti biasanya ya, di readingan umum ini kita bakalan bagi menjadi 3 cerita, 3 story teman-teman. Which is kamu gak perlu yang namanya pick nggak perlu yang namanya pilih ya kartu yang mana atau pick a card, teman-teman nggak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ya 3-3-nya ini bermanfaat buat kamu supaya hidup kita jauh lebih baik lagi ya. Alright ya, kita mulai yuk ya. Di readingan apa sih yang kamu harus dengar pada saat ini, yang perlu kamu dengar, perlu kamu ketahui ya, tentang solusi-solusi yang bisa kamu ambil ya, langkah-langkah hidup. Oke. Kita bakalan lihat di story yang pertama ya. Apa sih sebenarnya yang kamu rasakan saat ini? Apa yang sebenarnya kamu rasakan saat ini? Kamu ya teman-teman ya merasa bahwa selama ini kamu tuh udah ngertiin orang, udah ngerti banget gitu, selalu ada buat orang lain, selalu ngedengerin orang lain, selalu memberikan yang terbaik buat orang lain ya, bahkan membuat orang lain tuh merasa dipahami sama kamu, merasa yang namanya ibaratnya tuh diperhatikan lah ya sama kamu. Kamu selalu memberikan telinga kamu, memberikan telinga ini dalam artian bukan yang langsung dikasih gitu ya, kamu potong gitu, enggak ya, tapi memberikan telinga kamu untuk mau mendengarkan masalahnya mereka, seperti itu. Jadi cuman sering kali ya yang kamu rasakan itu adalah kamu di saat kamu butuh orang tuh nggak ada gitu loh. Orang itu nggak ada yang mau dengerin kamu. Kamu merasa seperti itu, seolah-olah cuman kamu aja yang dengerin mereka, tapi mereka nggak mau dengerin kamu ya. Cuman kamu aja yang mau ngertiin mereka, tapi di saat kamu minta dimengerti ya, dalam posisi atau keadaan di mana kamu butuh yang namanya dimengerti, orang lain itu nggak ada gitu ya. Kebayang nggak perasaannya? Perasaan kamu pasti lagi nggak enak banget nih ya. Lalu sekarang kita lihat ya teman-teman ya, perasaan-perasaan seperti ini hadir ya sekarang ini ya, yang terjadi dalam kehidupan kamu ini apa sih? Cerita tentang hidup kamu ya. Kita bakalan lihat cerita tentang hidup kamu di story yang pertama ya. Oke, ini tentang apa sebenarnya ya? Sebenarnya kamu tuh udah ngerti apa yang terjadi ya dalam hidupnya kamu. Ada yang namanya si over secret wine, so drink ya. Jadi kamu mencoba untuk yang namanya ya udah deh dinikmati aja, walaupun udah tahu kayak begini gitu kan ya. Tapi ya udah mau kayak gimana lagi ya, kayak begini. Jadi ada yang namanya perasaan-perasaan pada akhirnya kamu dingin gitu ya. Pada akhirnya kamu dingin, ya udah deh gitu. Ya udah dehnya itu benar-benar di taraf yang kayak ya yang nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang merasa, yang nggak ada yang berusaha mau ngerti kamu juga gitu ya, seperti itu. Lalu lebih ke kayak ada perasaan-perasaan kekecewaan ya, kecewa gitu menjalani semua hubungan, juga kamu ragu-ragu sekarang ini yang kamu rasakan ya, ketakutan kalau misalkan hal yang sama itu terulang kembali dalam hidupnya kamu. Dan teman-teman, ini adalah ketakutan yang sebenarnya sebagai seorang manusia wajar ya, karena ya banyak yang mengalami seperti ini. Hanya saja porsi masing-masing orang ini berbeda, dan ya jangan samakan bahwa aku aja bisa kayak gini masa kamu nggak bisa. Nah, yang dirasakan orang itu kan berbeda-beda. Akan sangat tidak fair sekali kalau misalkan kita bilang bahwa aku tahu seperti ini tapi ya kayak gini aja gitu ya, akan sangat tidak fair sekali seperti itu, karena dalamnya hati orang itu sendiri-sendiri, hal-hal yang dialami juga sendiri-sendiri ya. Ini adalah hal-hal yang sekiranya di story yang pertama ini kamu alami, ketakutan, ketidakpercayaan, masa dimana ada luka yang luar biasa, kekecewaan ya, keraguan kamu menjalani sebuah hubungan ya, ketakutan nanti kalau misalkan hal yang sama itu terulang kembali kayak gimana gitu ya, seperti itu. Ketakutan akan kejadian
kejadian-kejadian yang mungkin berulang dalam kehidupannya kamu. Nah ini kamu susah banget ngomong sama orang, ntar dikira kayak gimana gitu ya. Ya, karena selama ini kamu yang dengerin orang gitu. Lucu banget kalau misalkan kamu merasa seperti itu sih. Lucu banget kalau misalkan aku bilang gitu ya sama orang, padahal selama ini aku ngedengerin mereka itu juga mereka cerita tentang hal yang sama gitu ya. Nah ini dia kartu yang kartu yang paling kanan ini adalah juga tentang ketakutan, teman-teman ya. Kamu melawan ketakutan itu dengan ketakutan. Itu sebabnya kamu selalu konflik selalu bertentangan dalam dirinya kamu sendiri. Dan ini ya really benar-benar sangat melelahkan sekali ya. Kamu pura-pura berani, kamu pura-pura tenang, padahal ketakutan itu besar sekali ya dalam kehidupannya kamu. Seperti ini ya. Ini adalah di story yang pertama ya. Sekarang kita bakal baca lagi, masih tetap di story pertama. Berhubungan dengan siapa aja ya perasaan-perasaan kamu ini. Berhubungan dengan seseorang yang secara visi itu jauh berbeda sama kamu. Kamu maunya A gitu kan, kamu dianya maunya B gitu. Dan dua-duanya ini sama-sama tidak siap dengan satu komitmen gitu, karena takut bahwa nanti kalau misalkan ibaratnya berhubungan lagi gitu kan, ada hal-hal dimana ada aturan-aturan yang nggak siap ya, ada hal-hal yang nggak siap, mungkin takut apa. Nah ini dia ya teman-teman ya. Jadi berhubungan dengan ini ya, dengan ini aturan-aturan yang mungkin ada dalam sebuah hubungan ya, seperti itu. Solusi atau langkah yang bisa dilakukan apa? Solusi atau langkah yang bisa dilakukan, kamu tahu apa yang kamu mau kejar, kamu ngerti apa yang kamu mau lakukan ya. Ini solusinya buat kamu adalah mengejar apa yang memang kamu yakin ya. Dan kamu ibaratnya kamu yakin gitu ya, tujuan kehidupan kamu tuh apa sih, tujuannya hidup kamu apa yang kamu mau kejar ya. Ini kejar teman-teman ya, kejar, fokus satu persatu ya. Setidaknya kamu punya yang namanya tujuan dalam hidup, dan seimbangkan dulu ya namanya tubuh fisiknya kamu, pikirannya kamu, jiwanya kamu. Karena bisa jadi ya ketakutan ini terjadi karena ketidakseimbangan yang ada di dalam hidup kamu, sehingga kamu merasa nggak tenang dalam hidup ya, seperti itu. Lalu juga hati-hati terjebak toxic relationship, karena sepertinya ya kamu sering kali terjebak di hal-hal yang sama dan berulang seperti ini. Jadi jangan hanya fokus pada kamu senang sesaat aja, kayak ini orang baik nih, kayak begini deh, kayak begini. Kenali dulu baik-baik gitu kan ya. Jadi fokusnya ke hubungan jangka panjang, bukan hanya ke hubungan jangka pendek aja gitu ya. Alright, ini di story yang pertama ya teman-teman ya, di story yang pertama. Sekarang kita bakalan baca untuk story kamu yang kedua ya. Story yang kedua, apa sih yang kamu rasakan pada saat ini? Apa yang kamu rasakan saat ini? Ada beberapa hal yang kamu gak bisa sampaikan, bener-bener kamu mau sampaikan, kamu takut nyakitin juga gitu. Tapi ini adalah hal-hal dimana kamu malah nyakitin diri kamu sendiri gitu. Saking banyaknya yang kamu mau pendem sendiri ya kan, kamu bener-bener gak mau orang lain terluka, gak mau orang lain kecewa gitu kan. Justru kamu malah kena mental diri kamu sendiri ya. Hubungan yang nggak bisa diekspresikan, hubungan yang nggak bisa kamu mau ekspresi aja nggak bisa ya. Ini gimana coba ya, ini hubungan apa, ini hubungan macam apa gitu. Ini yang kamu rasakan, perasaan-perasaan seperti ini. Nah ya, sekarang kita bakalan lihat ya untuk selanjutnya yang terjadi dalam hidupmu saat ini ya, sampai kamu merasakan hal ini ya. Cerita tentang hidup kamu seperti apa sehingga kamu susah banget ya untuk bisa mengekspresikan hubungan kamu ini. Coba kita lihat teman-teman di story yang kedua ya, the clock of Christ, right. Jelas banget ya kamu kecapean banget, lalu juga merasa dikorbankan ya dalam satu hubungan ya. Apa-apa aku yang harus ngerti ya, seperti ini. Ada cerita-cerita seperti ini bisa jadi cerita ada dua alternatif ya teman-teman ya. Yang pertama adalah cerita tentang hubungan yang gak bisa diekspresikan, atau kamunya susah untuk mengekspresikan di satu hubungan ya. Bisa jadi seperti itu, tapi bisa jadi dua-duanya udah gak bisa diekspresikan, hubungannya harus ditutup-tutupin gitu kan ya. Kamunya sendiri mau ngomong aja juga susah karena takut kalau misalkan nanti dia kecewa, dia tersinggung gitu kan, seperti itu. Cerita-cerita mengenai kegelapan ya. Ini ada Celestial Rules of Ma ya,
tentang kegelapan, masa-masa yang benar-benar berkaitan dengan masa lalu juga ya, ini masih ada dan masih belum bisa dilepaskan ya, seperti itu. Jadi hidup kamu nih masih nengok ke belakang terus teman-teman ya, masih nengok ke belakang, dan itu yang sebenarnya bikin kamu berat gitu. Mau maju tapi nengoknya ke belakang. Kira-kira kalau misalkan di depan ada tembok, kamunya gimana? Nabrak nggak tahu kan ya. Ya, seperti ini teman-teman. Jadi masih susah sih, ada halangan-halangan juga ya di hubungan kamu ya. Ada halangan, sebenarnya halangan ini kamu juga yang menciptakan ya, dengan kamu sibuk memendam. Sebenarnya kamu bisa bicara, bisa speak up. Kalaupun speak up pun mungkin selama ini udah speak up, aku udah speak up Kak, tapi susah dan bla 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 gitu kan. Ada 1000 macam cara, tapi kadang-kadang orang berhenti ketika dia memakai 5 cara. Pikirkan, masih ada 995 cara lagi teman-teman ya. Dan jangan putus asa dan gak usah keburu-buru. Artinya kalau misalkan ya aku udah coba ini gitu kan, semakin keburu-buru, semakin kepingin cepet justru malah berantakan biasanya, seperti itu ya. Oke, jadi tenang teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lihat ya, berhubungan dengan siapa aja sih hal-hal ini ya. Berhubungan dengan siapa aja? Berhubungan dengan orang yang ini bisa jadi dia luar kota ya, atau luar negeri, ibaratnya berjarak jauh ya dari kamu, nggak deket sama kamu secara jarak orang ya teman-teman ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ini bisa jadi LDR, bisa jadi ya long distance relationship, atau ya ada jarak di sana walaupun satu kota tapi berjarak banget ya, seperti itu. Selanjutnya kita coba lihat untuk saran ya, solusi atau langkah yang bisa kamu lakukan pada saat ini. Melepaskan keterikatan gitu. Kamu tahu bahwa itu adalah sesuatu hal yang perlu dilepaskan, ya lepaskan teman-teman ya. Ini ada godaan, ada keterikatan. Sebagai seorang manusia wajar kalau misalkan kita tergoda, tapi jangan terlalu lama larutnya ya. Kadang-kadang ya kesenangan sesaat membawa kehancuran beberapa saat ya. Lama banget teman-teman ya. Ayo lepaskan keterikatan yuk ya teman-teman ya. Selalu memilih jalan yang baik dalam hidup akan jauh lebih membuat hidup kita jauh lebih aman, lebih yang namanya tenang ya, seperti itu. Oke, ya ini di story yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju story yang ketiga buat kamu. Apa sih yang kamu rasakan saat ini ya? Tentang apa yang kamu rasakan saat ini? Ada komitmen di sini ya. Cerita mengenai komitmen Gemini ya, Gemini Mercury. Ini tentang dikhianati orang yang kamu sayang ya, dikhianati orang yang kamu percaya ya. Bahkan ada beberapa teman-teman yang merasa ditinggalkan ya sama orang yang disayang, seperti itu teman-teman ya. Perasaan yang seperti ini nih ya. Selanjutnya kita baca ya yang terjadi dalam hidupmu saat ini, cerita tentang hidup kamu saat ini. Kita coba lihat cerita tentang hidup kamu saat ini ya. Ada Passion of the Wild Red Mother, lalu juga ada You Who Show You the Way, dan ada Whirling Goddess. Apa yang terjadi ini? Yang terjadi dalam hidupmu saat ini ya, cerita tentang hidup kamu pada saat ini. Ada Passion of the Wild Red Mother ya teman-teman ya. Ini kalau dilihat yang kamu alami ya, ini tentang keraguan-raguannya kamu, rasa marahnya kamu, frustasi ya kamu gitu kan. Dan ini yang membuat kadang-kadang gini, lucu deh, kamu kan yang mengalami perasaan-perasaan ini ya, tapi efek imbasnya itu ke orang-orang sekelilingnya kamu jadi emosian, kamu jadi marah-marahnya itu jadi nggak on point gitu ya, jadi melampiaskan ke yang mana-mana gitu ya. Padahal sebenarnya kamu tahu bahwa dengan seperti itu kamu itu menyiksa diri kamu sendiri, kamu mendera diri kamu sendiri ya, dan imbasnya yang rugi siapa ya, kamu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi bukannya kamu yang sedih sendiri gitu, orang lain ngelihatnya kamu juga lebih sedih gitu ya. Seperti ini. Lalu juga ada You ya, You Who Show You the Way teman-teman ya. Ini juga tentang pikiran-pikiran kamu sendiri yang membelenggu ya. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita sibuk dengan pikiran-pikiran kita ya, dan sibuk dengan ilusi-ilusi yang ada di pikiran kita, tambah ruwet nggak? Pasti tambah ruwet teman-teman ya. Karena kita sibuk banget yang namanya melogikakan semua hal itu berdasarkan logikanya kita. Justru kita akan kehilangan banyak karena terlalu sibuk melogikakan itu ya, dan kehilangan momen atau esensi dari hidup itu sendiri, hidupnya kita ya, tentunya seperti itu. Lalu
banyak hal yang kamu bingungkan apa gitu ya. Ayo diurai satu persatu yang bingung ini gitu teman-teman. Nah, punya prinsip itu bagus ya, tapi yang sudah terjadi itu sudah gitu. Ada hal-hal yang di luar dari kuasanya kita, dan bahkan logikanya kita aja nggak nyampe ke sana teman-teman ya. Jadi ada missing link yang memang sampai saat ini itu kayak rahasia dari alam semesta ini yang luar biasa ya. Ya sudah, jalani. Bukan berarti kamu gak berusaha, bukan ya. Kamu tetap berusaha, tapi ada ada part-part, ada bagian-bagian ya dimana memang harus dilepaskan, dipasrahkan. Yang terjadi ya udah gitu ya. Jadi lebih mudah ya untuk kamu sendiri untuk belajar percaya ketimbang selalu ingin memahami dan menganalisa segala hal. Ini bakalan bikin kamu benar-benar capek dan pastinya bakalan capek, pakai banget, melelahkan ya. Ibaratnya ya lepaskan yang bisa dilepaskan ya, yang ya percayalah bahwa segala sesuatu akan baik-baik aja. Walaupun sekarang ini kayak agak sulit ya teman-teman ya, kalau buat kamu kalau melihat dari kartu-kartu ini tadi ya ceritanya ya, karena kamu memang benar-benar against ya, benar-benar against banget ya, benar-benar yang menolaknya tuh benar-benar luar biasa gitu ya. Berhubungan dengan siapa aja sih ya cerita ini, berhubungan dengan siapa aja? Ada halangan-halangan di hubungannya kalian ya. Tentunya ini ada celah, bisa jadi pihak ketiga ya. Oh ya betul ya, pihak ketiga. Karena apa? Karena tadi ada perasaan-perasaan dihianati ya. Dihianati, ada celah-celah yang ada ya di sini, di mana ada potensi pihak-pihak lain ya di hubungan kalian yang bukan recokin sih. Gini, ada celah dalam satu hubungan, itu tanggung jawabnya kamu dan pasangan kamu. Nah, celah ini bisa dimasuki oleh pihak ketiga, ini adalah tanggung jawabnya kalian berdua gitu. Kenapa mengizinkan gitu kan ya? Kenapa sampai ada celah gitu? Berarti ada yang kurang kuat gitu secara internalnya kalian. Nah, ya seperti itu. Makanya pihak ketiga, keempat, kelima bisa masuk di sana karena ada celahnya gitu. Kalau kalian nggak ada celah, mau ada pihak-pihak manapun di luar dari hubungan kalian nggak akan bisa masuk teman-teman. Karena apa? Karena kalian kuat secara hubungan, seperti itu. Lalu solusi atau langkah yang bisa dilakukan apa sih? Solusi atau langkah-langkah yang bisa dilakukan apa? Fokus sama apa sih? Reality bahwa yang terjadi itu ya sudahlah gitu. Nggak bisa, waktu juga nggak bisa yang namanya turn back time gitu kan, nggak bisa ya, nggak bisa dibalikin lagi juga nggak bisa teman-teman ya. Move on lah gitu, move on. Lalu juga serius lah dan berada di satu hubungan yang real gitu. Hindari terus menerus ya hubungan-hubungan dengan ikatan-ikatan yang gak jelas, yang kamu sebenarnya tahu itu hanya melukai diri kamu sendiri ya, seperti itu. Lalu juga reality ini juga menyadari ya, kita diingetin sebagai seorang manusia sih ya, nyadar diri bahwa manusia itu juga punya keterbatasan, sama dengan kamu, sama dengan pasangan kamu pula gitu. Semakin kita menuntut pasangan kita menjadi seperti apa yang kita mau, semakin beratlah hubungan kalian gitu. Tapi semakin bisa menerima perbedaan ya, semakin entenglah hubungan kalian. Bukan ngenteng-ngentengin kayak gimana, tapi emang begitu teman-teman ya. Lebih enteng, lebih happy, lebih fun ya. Apalagi nggak usah yang namanya memaksakan kehendak kamu sama pasangan kamu ataupun sama diri kamu sendiri. Orang kita kalau dipaksa-paksa juga nggak mau kan pastinya. Nah, akan jauh lebih baik kalau misalkan kita belajar untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri ya. Lebih baik sih seperti itu. Oke ya. Alright ya teman-teman, ini di story pertama, kedua, dan ketiga. Dan ya untuk apapun dan bagaimanapun keadaan kamu saat ini, percaya deh bahwa segala sesuatunya pasti akan baik-baik saja kalau kita bisa fokus sama hal-hal yang baik-baik atau yang positif di dalamnya. Alright, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading barengan sama Oracle Card Indonesia Soul Story. Dan buat teman-teman yang mau kepo-kepoin Oracle Card Indonesia yang tanpa Soul Story ya, di sana dibedah untuk 12 zodiak per 12 zodiak. So ya, go over there. Ayo ya. Alright, thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.